warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kebijakan dan praktik SDM. Perkenalkan, nama saya Dinda Agriawan. Nama saya Dayu Mandari. Nama saya Fadila Keseptiani. Nama saya Fira Noviana Putri. Saya Feby Cynthia Magdalena. Jadi di sini ada pertama latar belakang dari peran perilaku organisasi secara umum dulu. Kalau saya di sini, menurut saya perilaku organisasi itu merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Kalau Eka atau Dinda atau P atau Kalau menurut pengertian dari Timothy Jacks, itu menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Kalian tuh di makalah yang matkulnya Pasol ini ngebahas apa aja sih? Kalau Faye gimana? Kalau untuk aku sendiri tuh ada gimana dia cara proses pemilihan dalam bekerja, terus metode pelatihannya tuh seperti apa, sama program pelatihan dan pengembangannya tuh kayak apa. Kalau dia? Kalau aku di sini ada praktik pelaksanaan perekrutan, seleksi dalam proses pemilihan, trust dan praktik manajemen SDM, program pelatihan dan pengembangan, sama praktik MSDM dan kinerja. Kalau Vira? Kalau aku ada pengertian kebijakan dan praktik sumber daya manusia, ada proses pemilihan dalam bekerja, ada program pelatihan dan Kalau Eka? Oh, di sini tuh ada kayak orang yang melakukan penilaian kerja itu siapa, sama saran untuk memperbaiki evaluasi kinerja itu seperti apa. Ini apa? Kalau Dinda tuh ada kebijakan dan praktik SDM, pelaksanaan seleksi karyawannya gimana, program pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir sama evaluasi kinerjanya sih. Oke. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari kebijakan dan praktik SDM itu? Kita tahu. Aku tahu kebijakan dan praktik sumber daya manusia itu adalah kebijakan dan praktik pelaksanaan dalam sumber daya manusia seperti proses perekrutan karyawan, pemilihan, pelatihan, dan manajemen kinerja mempengaruhi efektivitas organisasi. Tadi kayaknya Dinda ada proses-prosesnya deh, bisa sebutin nggak? Jadi kalau dalam seleksi karyawan itu yang pertama ada pemilihan awal. Pemilihan awal itu biasanya ya seleksi dari lamaran kerjanya, dari latar belakangnya. Terus yang kedua itu seleksi substantif. Jadi habis latar belakangnya atau lamaran pekerjaannya itu lulus, dia bakal masuk ke seleksi substantif seperti tes pintaran, ya tes kepintarannya dan gitu-gitunya. Terus yang ketiga seleksi kontingen. Seleksi kontingen itu dia kayak tes kesehatan gitu, tes narkoba sih biasanya, kayak apakah dia pernah memakai narkoba atau tidak. Kalau misalnya terbukti kayak memakai narkoba, berarti langsung di blacklist ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke perusahaan itu. Terus di sini kan ada metode pelatihan ya. Menurut saya itu apa sih kayak metode pelatihan tuh? Metode pelatihan itu seperti on job training, terus kalau enggak kayak dia tuh magang gitu kan. Kalau sebelum kerja kan pasti ada kayak seleksi magang gitu kan. Nah, terus ada simulasi sebelum kerja, sama aja sih kayak magang sebetulnya. Kalau kayak gitu tuh Bedanya tuh apa ya? kalau magang lebih ke itu nggak sih, kayak udah fix untuk perekrutan tapi kayak masih dilihat lagi cara kerja mereka gitu loh. Tapi kalau simulasi itu kayak masih Gimana sih cara kerja di sini? gitu, Lebih ke cara. proses. Eka, itu kayaknya ada orang yang ngelakuin penelitian itu siapa aja? Penilaian itu ada kayak atasan langsung, itu biasanya sekitar 95% dari semua evaluasi kinerja pada tingkat bawah dan menengah dari organisasi dijalankan oleh atasan langsung karyawan itu. Terus juga ada rekan kerja, habis itu ada evaluasi diri, ada bawahan langsung, terus juga ada pendekatan menyeluruh. Terus udah seperti itu. Oh iya, di makal ini kan kalau nggak salah disuruh sama Paso buat review jurnal ya. Kalau dia tuh jurnalnya ada apa aja sih? Kalau aku jurnalnya ada yang pertama tuh ada yang judulnya tuh peran perilaku kebijakan berbasis praktek manajemen sumber daya manusia Islami menuju peningkat dan kinerja. Nah, terus yang kedua ada praktek manajemen sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Tondano. Terus yang ketiga ada pengaruh praktek manajemen sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan peternak ayam potong PT Desa Gemuk bersama di Kabupaten Jember. Terus yang jurnal bahasa Inggrisnya ada How Employee Perception of HR Policy and Practice Influence Discretionary Work Effort. Nah, terus yang terakhir ada Work-Life Balance Policy and Practice. Kalau Eka ada apa aja?
Yang pertama itu ada praktek manajemen sumber daya manusia selama pandemi COVID-19 pada karyawan yang bergerak di sektor formal di Indonesia. Selanjutnya itu ada mana ya? Ada penerapan praktek manajemen sumber daya manusia dan hubungan dengan kinerja karyawan. Di situ selanjutnya ada hubungan praktek manajemen sumber daya manusia pada kinerja perguruan tinggi di Kalimantan. Dan yang jurnal bahasa Inggrisnya itu meliputi A Systematic Review on Lean, Human Resource Management, Implication for Social Sustainability. Selanjutnya ada Employees Perception of Human Capital Practice, Employees Productivity and Company Performance. Kan tadi semuanya udah dibahas nih ya. Nah, terus untuk kesimpulan itu gimana sih ya, Vira? Jadi kesimpulan dari makalah ini, kebijakan dan praktik sumber daya manusia mencakup berbagai proses dan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia, seperti proses rekrutmen karyawan, pemilihan, pelatihan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat mempengaruhi aktivitas organisasi dan membantu mengarahkan perilaku karyawan pada tujuan organisasi. Dalam praktiknya, kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat diterapkan melalui 4 kebijakan utama sumber daya manusia. Implementasi kebijakan sumber daya manusia yang efektif dapat dilakukan melalui mekanisme sistematik pengembangan SDM, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Sekian pembahasan topik 9 kami yang mengenai kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jangan lupa like and subscribe. Dadah. See you next time.